Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivin Putri Kusirwati dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai tips menjadi mahasiswa yang bisa bermanfaat dan berkah dunia dan di akhirat. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, menjadi mahasiswa itu bukanlah hanya sekedar kuliah, mengerjakan tugas, ingin mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah. Tetapi sebelum kita menjadikan kita menjadi mahasiswa, kita harus bisa memanfaatkan proses dalam kita menjadi mahasiswa ini agar kita bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya ada 5 tips menjadi mahasiswa yang bisa sukses dunia dan akhirat. Yaitu yang pertama adalah niat. Kita menjadi mahasiswa ini pasti memiliki kesibukan, memiliki kegiatan lain, entah itu di pondok, entah itu di asrama, ataupun mengikuti organisasi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjadikan itu semua harus berlandaskan dengan niat. Insya Allah, dengan kita niat karena Allah, kita akan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Dan sehingga dalam kita melakukan kegiatan, insya Allah kita akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Tips yang kedua yaitu adalah harus pandai-pandai mengatur waktu. Kita ini sudah menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu pasti memiliki kesibukan, pasti memiliki jadwal yang sangat padat, entah itu dalam kegiatan mengampus atau kegiatan di dalam pondok pesantren ataupun di asrama, ataupun juga memiliki atau mengikuti organisasi di dalam kampus. Itu semua pasti akan menjadikan kita merasa keteteran, merasa capek, lelah mengikuti kegiatan yang sangat-sangat padat. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai kita ini terlalu sibuk atau terlalu fokus dalam mengikuti kegiatan dan sampai-sampai kita itu lupa akan ibadah kita. Oleh karena itu, dalam mengatur waktu ini biasanya bisa dibuat jadwal ataupun manajemen dari diri sendiri. Itu bisa dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dibuat jadwal. Seperti kayak jam segini, jam 3 harus bangun, jam 5 harus ngapain, itu jadi supaya agar kita ini bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan yang tips yang ketiga yaitu adalah kita harus memiliki circle pertemanan yang baik. Di sini kan sudah marak ya, di kampus-kampus itu sudah marak pasti memiliki circle atau pertemanan. Entah itu pertemanan yang membawa kepada kebaikan ataupun yang membawa kepada keburukan. Nah, oleh karena itu, kita itu harus pandai-pandai memilih teman. Ya, memang benar, kita itu kalau berteman tidak boleh berpilih-pilih. Tetapi juga kita itu harus memilih teman. Memilih teman itu, teman ini tuh baik atau teman yang membawa keburukan. Jadi itu harus pandai-pandai memilih teman. Nah, kita itu harus pandai-pandai memilih teman karena banyak ya yang
selewengan atau kata-kata yang ada di maraknya kamus itu terbawa arus. Jadi agar kita itu tidak terbawa arus, kan kasihan ya, kita itu sudah merantau jauh-jauh dari luar kota untuk mencari ilmu, tetapi ternyata di sana kita menjadi mahasiswa yang terbawa arus dan nggak tahu salah pergaulan dan sampai yang itulah pokoknya. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandai memilih teman. Lanjut, tips yang keempat yaitu adalah harus jangan sampai meninggalkan ibadah. Ibadah itu adalah penting bagi mahasiswa. Ya, dengan di sela-sela kesibukannya mengatur jadwal yang padat, kita itu jangan sampai lalai akan ibadah kita. Karena kalau kita lalai dengan ibadah kita, kita itu akan terbiasa dengan ya tidak sholat, tidak mengaji, ya itu tadi sampai terbawa arus yang menuju kepada keburukan. Oleh karena itu, walaupun kita mengikuti kegiatan organisasi di luar kampus yang sangat padat, tapi harus diingat jangan sampai lalai akan ibadahnya. Lanjut, tips yang kelima yaitu adalah amalkan ilmu. Kita ini kan sudah menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu pasti memiliki ilmu-ilmu baru, teman-teman baru. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan ilmu baru, terus kita itu masih ingat, ya harus ingat. Itu jadi kita itu harus menjadikan ilmu kita itu agar bermanfaat. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu biasanya dengan kalau contoh ya, apabila teman kita mengerjakan tugas tetapi dia kesulitan akan hal tugas itu, terus kita itu bisa, nah kita lah boleh sharing ataupun boleh membantu mengerjakan tugas itu. Kita memberitahukan gimana ini caranya ini. Nah, itu adalah salah satu contoh ilmu kita bisa bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, jadi dengan mengamalkan 3 atau mengamalkan 5 tips itu tadi, insya Allah kita akan menjadi mahasiswa yang berguna, mahasiswa yang bermanfaat dan bisa membawa kesuksesan dalam dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.